Halo, langsung saja ke intinya ya. Kita akan bahas konten tidak autentik ini yang eh, yang sangat-sangat banyak terkena konten tidak autentik. Dan akhirnya channelnya dismonet ya. Ini kenapa agar kalian agar tahu ya, channel gua kena konten tidak autentik. Dan ada channel lain yang persis-persis mirip channel gua masih monet ya. Saya cek masih ada iklannya ya. Lalu saya lihat ternyata di channel gua itu ada beberapa video yang backgroundnya saya ulang-ulang, dan ada juga yang meniru karakter yang sudah viral ya, viral, sorry, yang sudah viral. Ada juga konten misalkan ada konten viral Upin Ipin. Nah, saya itu miripkan Upin Ipin, namun saya ganti namanya Apan Apin. Nah gitu, perumpamannya begitu ya guys. Dan akhirnya channel gua kena dismonet. Dan gua ngajuin banding dan ditolak. Sangat tidak mungkin sebenarnya untuk diterima karena meniru karakter lain yang sebelum ini. Sistem-sistem yang sebelum ini masih aman saja ya guys, belum upgrade sistem YouTube yang terbaru tahun 2026 ya guys, per Februari ini guys. Dan awal Februari channel gua yang animasi AI akhirnya dismonet. Lalu untuk kedepannya gimana? Sebenarnya konten AI ini boleh-boleh saja, namun harus ada campur tangan kita. AI ini hanya untuk bantuan membuat animasi, namun kita tidak boleh langsung mengupload saja. Harus ada editing, harus ada, pokoknya kita lah di dalam, misalkan kita yang di capcut ya. Kita di capcut itu harus yang paling mayoritas mengedit, bukan hanya AI kita per video kita masukkan ke capcut lalu kita ekspor. Nah itu yang nggak boleh guys ya. Misalkan konten kita animasi AI kucing, nah itu yang nggak boleh. Yang itu harusnya kita membuat yang bagus dan yang berbeda. Nah, sekarang banyak juga ya konten kucing itu yang karakternya semuanya sama karena dari AI. Misalkan kucing orange, nah begitu kan sama semua, lihat ibu kucing, anak kucing. Nah begitu, jika semakin viral akan menjadi konten tidak autentik. Tidak autentik ini juga karena dibuat secara massal ya guys, dengan cara yang mudah sekali. Kita cukup membuat video dari AI, menggambar gambar, lalu kita buat video dari AI, lalu kita masukkan ke capcut beberapa video, lalu kita ekspor dan kita upload di YouTube. Nah itu yang tidak boleh ya guys. Pengalaman gua ini ya guys. Untuk kedepannya begini, kalau kita mau masih bertahan di konten AI, kita juga harus pintar-pintar untuk mengedit videonya. Misalkan kita buat animasi kucing dari AI ya, usahakan backgroundnya itu kita buat sendiri dari AI, dan kucingnya itu juga kita buat sendiri dari AI. Jadi kucingnya dari green screen lah. Misalkan kita green screen, kita masukkan ke capture 2 gambar itu, nah itu kan jadi 2 ya. Jadi misalkan kita hilangkan green, jadi kucingnya berjalan itu tidak di AI. Nah gitu itu, dan kita harus kasih teks dan kasih tambah-tambahan lain. Misalkan ya pokoknya kita harus kreatif sekali ya, jangan sampai ada yang sama dengan channel lain juga. Nah itu yang mungkin sangat sekarang sulit ya. Kalau gue pribadi, gue 2026 ini target gue membuat konten yang ori ya, yang tidak dari AI, semuanya pure dari HP, atau membuat animasi sendiri tidak dari AI, itu yang lebih aman. Kemarin juga ada yang katanya buat animasi sendiri namun tetap kena konten tidak autentik. Nah dan ternyata setelah gua cek, ternyata animasinya adalah K-pop Demon Hunter. Buat animasi sendiri dengan Blender memang boleh ya, dengan Blender memang seakan-akan kita buat sendiri, tapi kan animasinya kita terinspirasi dari K-pop Demon Hunter itu. Nah, akhirnya kita kena konten tidak autentik.
sebaiknya kita harus sangat hati-hati ya guys. Tahun 2026 ini tahun 2026 ini sangat-sangat ketat sistem upgrade YouTube-nya. Kita juga harus lebih kreatif lagi. Kalau mau cari aman, mending kita buat yang pure ori, kita buat animasi sendiri. Kalau misalkan mending buat yang dari kamera HP lah, lebih aman ya. Ini cerita gue guys. Nah, ada juga cerita dari temen gue karena tidak autentik. Itu karena meniru ide dari konten orang lain. Itu juga jadi konten tidak autentik dan cuma diselewengkan sedikit-sedikit ya. Misalkan chicken banana. Nah, chicken banana terus kita buat lagi dengan nama anjing banana ya, dog banana, dan isi videonya hampir sama dan nadanya juga hampir sama. Itu juga kena konten tidak autentik ya guys. Seperti itu contohnya. Banyak sekali lagi yang cerita-cerita orang. Ada kartun tempel jelas tidak autentik sekarang karena menggunakan karakter yang sangat banyak digunakan, dan backgroundnya juga sudah sangat banyak sekali yang menggunakannya. Konten tidak autentik ini, kartun tempel jelas tidak autentik ya guys. Ada satu lagi, sekarang jangan ngejar jam tayang dari vlog musik, atau cari subscriber dari short kucing sakit atau kucing-kucing yang simple dari AI ya, bukan editing sendiri. Nah itu sekarang sangat tidak dianjurkan untuk pengajuan monetisasi. Mungkin ada ya beberapa yang aman karena kucingnya mungkin melewati editing dulu dan masih evergreen, belum banyak yang buat. Nah itu masih aman. Tapi untuk kedepannya YouTube ini sudah banyak yang di-upgrade, sekali lagi banyak yang di-upgrade sistemnya. Banyak sekali teman-teman gua yang dulu enak-enak ya cuma buat vlog musik, terus kena hak cipta, terus dibisukan, diganti musik library, ngejar subscriber dari kucing. Nah sekarang banyak yang gak bisa guys, jadi harus hati-hati. Solusinya ya begitu guys, kita harus mencoba membuat konten yang original ya. Sekarang misalkan kita buat menggambar di tab atau di HP, kita bantu lewat AI boleh. Misalkan kita membuat gambar kucing dengan mata ekspresi yang begini, lalu kita bantu AI untuk membuat menjadi karakter yang nyata. Nah itu boleh, tapi juga harus hati-hati, jangan sampai terlalu menonjol ya. Ini dari AI-nya ini terlalu menonjol. Kita harus pintar-pintar membuat prompt. Makanya prompt itu sangat berpengaruh untuk YouTube sekarang ya, agar kita mempunyai karakteristik sendiri yang otentiknya. Begitu. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Demikian pengalaman teman gua, dan bisa teman gua share di sini aja ya, daripada jadi beban.